Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Ketemu lagi dengan Kak Sofia di sini dan hari ini kita mau mendengarkan firman, tapi sebelumnya kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Amin, amin. Oke, adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, lipat tangan adik-adik, tutup mata adik-adik. Kita mulai adik-adik. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Kami mau memuliakan nama Engkau Bapak. Kami berdoa Bapak biar ketika kami memuliakan Engkau Bapak, ada hadirat-Mu Bapak turun Bapak di tempat di mana kami memuji Engkau Bapak. Kami percaya kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berkenan Bapak untuk yang kami berikan Bapak kepada Engkau. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik yang masih duduk, ayo berdiri. Ayo kita memuliakan nama Tuhan. Kita mau loncat, kita mau tepuk tangan, kita mau goyang ke kanan atau ke kiri. Oke adik-adik? Oke.
cintanya Tuhan itu dalam banget buat kita. Amin. Yes. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu selanjutnya. Oke adik-adik siap? Siap. Masih semangat? Pasti Semangat. dong pastinya. Oke? Yes. Ayo kita nyanyi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Cintaku dalam 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 sekali. Yes. Amin, amin. Mari kita berdoa adik-adik. Bapak terima kasih Bapak, benar Bapak bahwa cintamu dalam Bapak. Bapak, setelah ini kami mau menyembah Engkau Bapak. Kami menyiapkan hati kami Bapak untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Bapak. Kami percaya Bapak melalui lagu yang kami nyanyikan Bapak. Kami percaya Bapak ada kelepasan Bapak. Kami percaya Bapak bahwa waktu kami menyanyikan lagu ini Bapak, kami percaya kami lebih mengerti lagi Bapak kasih-Mu Bapak yang Kau berikan Bapak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari berbahasa roh adik-adik.
sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencarimu, mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencarimu, mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan
kami tahu Bapa Engkau pertama-tama mencintai kami Bapa. Kami tahu Bapa bahwa cintamu Bapa penuh Bapa, cintamu cukup Bapa bagi kami Bapa, sehingga kami tidak perlu melakukan apa-apa lagi Bapa. Tapi kami sudah layak Bapa menjadi anak-Mu Bapa. Ketika kami datang kepada Engkau Bapa, kami berkenan di hadapan Engkau. Saat ini Bapa, ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa, biar kami Bapa bisa lebih dalam lagi mengenal Engkau Bapa, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengenal kami. Berikan Roh Kudus-Mu Bapa untuk memberikan kami pewahyuan yang baru, pengertian yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap anak-anak yang percaya berkata, amin. Hai adik-adik Disciples, bertemu kembali nih bersama Kak Kerin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin membagikan beberapa pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama dan disertakan dengan domisili adik-adik berada. Yang kedua, pada minggu ini ada teman kita loh adik-adik yang berulang tahun, yaitu ada Melody pada tanggal 14 Juni. Adik-adik jangan lupa ya untuk ucapkan selamat ulang tahun. Yang ketiga, sebelum adik-adik mendengar firman Tuhan, kita siapkan dahulu ya adik-adik catatan, alat tulis, Alkitab, dan yang terpenting adalah hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Selamat sore adik-adik semua. Hari ini Tante Rona akan membawakan cerita Alkitab yang diambil dari kitab Nehemia. Ya. Jadi siapa itu Nehemia? Kisah ini terjadi setelah pemberontakan demi pemberontakan terhadap Allah. Bangsa Israel dikalahkan secara total dan diangkut ke Babel. Jadi posisi juru minuman raja adalah posisi bagi orang yang terpercaya. Pada zaman itu, raja menjaga dirinya dari kemungkinan diracun melalui minuman. Nehemia adalah orang yang harus meminum terlebih dahulu. Jadi jika ada racun, maka Nehemia akan meninggal terlebih dahulu. Posisi ini menyebabkan Nehemia selalu ada di samping raja. Raja pun sering berkonsultasi dengan Nehemia. Nehemia walaupun sudah berada di posisi sebagai juru minuman raja, ya, dan juga penasehat raja, dia tetap tidak sombong, ya, tetap tidak meninggikan hati. Ia selalu menanyakan kabar tentang keadaan Yerusalem. Hanani, salah seorang dari saudara-saudaranya, baru kembali dari Yehuda. Kerajaan Israel waktu itu terbagi dua, yaitu Israel dan Yehuda. Dan Hanani itu memberi kabar yang buruk tentang kondisi Yerusalem. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Yerusalem, kota yang sangat megah, hancur, luluh. Tidak ada tembok yang mengelilingi kota itu. Berarti kota itu sekarang ya
kota tersebut tidak ada pelindungan sama sekali. Semua penduduk kotanya akan berada dalam bahaya setiap hari dan setiap malam. Para penyamun bisa datang kapan saja. Nehemia sangat tahu akan hal ini. Nehemia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Nehemia berpuasa dan memanjatkan doa kepada Tuhan. Nehemia sangat bersedih hati. Saking sedihnya, perasaan tersebut terbawa ke pekerjaan. Raja tentunya tidak ingin melihat sesuatu yang buruk atau menyedihkan. Mood raja bisa ikut menjadi jelek. Nehemia bisa saja dihukum mati karenanya. Ingat tidak adik-adik kisah Esther? Esther sebagai ratu, istri raja, tidak berani sembarangan menghadap raja. Hukumannya adalah mati jika raja tidak mengulurkan tongkat keselamatan. Karena Nehemia kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Raja melihat muka muram Nehemia, tetapi raja ternyata lebih penasaran daripada marah. Raja menanyakan alasan mengapa Nehemia bermuka sedih. Nehemia langsung memohon pertolongan Tuhan dalam menjawab pertanyaan raja. Kemudian Nehemia menjawab, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Luar biasa jawaban Nehemia. Kota yang dihancurkan oleh raja terdahulu ingin dibangun kembali. Bayangkan saja, Yerusalem dihancurkan karena berani melawan Babel. Babel bahkan bukan hanya menghancurkan kota Yerusalem, tetapi rakyatnya diangkut untuk menjadi budak di Babel. Sekarang Nehemia ingin membangun kembali kota tersebut, terutama tembok Yerusalemnya. Dan ternyata raja menyetujuinya. Bukan hanya itu, Nehemia bahkan memohon diberikan semacam surat dinas, dan bahan-bahan untuk membangun kota Yerusalem tersebut. Dan raja mengabulkan permintaan Nehemia. Itu karena apa? Karena tangan Tuhan, tangan Allah yang murah melindungi Nehemia. Luar biasa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan Nehemia. Nehemia sangat luar biasa. Sebelum melaksanakan pembangunan tembok Yerusalem, Nehemia melakukan penelitian terlebih dahulu. Mengingat sangat sensitifnya hal ini, Nehemia melakukannya dengan diam-diam, sendirian pula. Nehemia melakukan penelitian dengan seksama. Tidak ada yang dilewatkannya. Semua kondisi tembok dicatat dengan baik. Nehemia mengumpulkan para tetua Yahudi
di Yerusalem. Ia menceritakan betapa baiknya tangan penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Hal ini menguatkan hati para pemimpin dan rakyat untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Kemudian Nehemia menentukan para pekerja dan pemimpinnya. Pembangunan tembok itu segera dilaksanakan. Sanballat dan Tobia sangat tidak suka melihat perkembangan yang ada di Yerusalem. Mereka lebih suka Yerusalem tetap menjadi reruntuhan. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan yang sudah terbakar habis seperti ini? Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Lihat hinaan dari Sanballat dan Tobia. Tapi Nehemia tidak membalas penghinaan mereka. Tetapi Nehemia membawanya ke hadapan Tuhan. Nehemia dan seluruh bangsa Israel terus melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem. Sekarang tembok sudah berhasil mengelilingi Yerusalem dan tingginya sudah mencapai setengah. Ternyata Sanballat dan Tobia mendengar kabar ini dan menjadi sangat marah. Mereka mengumpulkan banyak orang Arab, orang Amon, dan orang Asdod untuk memerangi Israel. Nehemia mendapat kabar ini dan mempersiapkan diri. Seluruh rakyat dikumpulkan di tempat-tempat strategis. Kelompok kerja dan kelompok siaga perang diatur dengan baik. Bahkan para pekerja juga menyandang pedang ketika sedang bekerja. Israel sudah siap siaga. Ketika sedang siaga, Nehemia mendapat laporan yang sangat mengejutkan. Kaum miskin bangsa Israel diperbudak oleh saudaranya sendiri. Ladang dan kebun anggur diambil, disita. Anak laki-laki dan perempuan dijual menjadi budak. Kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus semua orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Nehemia sangat marah dan memerintahkan pembebasan budak Yahudi. Nehemia juga memerintahkan agar ladang dan kebun anggur dikembalikan kepada pemiliknya. Ketika Sanballat dan Tobia mendengar bahwa tembok Yerusalem berhasil ditutup semua, mereka menjadi sangat marah lagi. Mereka berkomplot dan berusaha menipu Nehemia untuk datang ke pertemuan untuk memperjelas maksud pembangunan tembok Yerusalem. Apakah hendak memberontak terhadap raja atau tidak? Tetapi Nehemia tahu kalau ini adalah siasat untuk membunuh Nehemia. Bahkan
usaha pembunuhan ini juga dilakukan oleh orang Yahudi sendiri. Ya, korupsi memang luar biasa, mengubah hati seseorang. Nehemia diundang masuk ke bait Allah dan mereka bermaksud mengunci diri Nehemia di dalam. Ya, tapi Nehemia tidak mau, sebab Nehemia tahu bahwa itu akan dijadikan alasan untuk membunuhnya. Mana boleh orang biasa masuk ke bait kudus Allah. Zaman dahulu itu nggak boleh ya, zaman perjanjian lama. Orang tidak boleh sembarangan masuk ke tempat kudus bait suci, ya, kecuali dia sudah memang dari keturunan Lewi dan sudah ditetapkan sebagai imam. Jadi nggak boleh sembarangan masuk ke bait kudusnya Allah. Dan Nehemia tahu itu dan dia tidak mau. Nehemia akhirnya berhasil membangun kembali tembok Yerusalem. Kemudian pulanglah berbondong-bondong bangsa Israel ke Yerusalem. Mereka menetap dan berkembang menjadi bangsa yang besar kembali. Nehemia juga menetapkan para pemimpin dan imam di bait Allah, menegakkan kembali aturan untuk suku Lewi sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi Tante Rona melihat, ya, kita juga bisa melihat, ya, janji Tuhan untuk mengembalikan Israel ke Yerusalem terpenuhi. Jika kita mengalami apa yang dialami oleh Nehemia, hati kita bisa menjadi takut. Ya, benar ya adik-adik. Tapi Nehemia tidak takut. Dia berdoa dan dia minta hikmat Tuhan. Keberanian timbul dalam diri Nehemia. Nehemia menyerahkan semuanya sejak awal kepada Tuhan. Setiap perkara dibawanya ke hadapan Tuhan. Ya, kita harus mencontoh kejadian ini. Ya, Nehemia membangun tembok Yerusalem merupakan kisah yang luar biasa. Tuhan menuntun langkah Nehemia. Bagaimana kita menghadapi setiap perkara? Ya. Adik-adik tidak perlu takut. Contohlah Nehemia, membawa semuanya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Mentaati Tuhan, ya. Mentaati suara Tuhan, menjadikan Nehemia berani dan bertindak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Adik-adik Little Disciples, kembali lagi kepada activity hari ini. Nah, hari ini Kakak Holly akan memberikan beberapa pertanyaan yang perlu adik-adik jawab. Yang pertama, kabar buruk apa yang Hanani sampaikan kepada Nehemia? Lalu yang kedua, apa yang Nehemia minta kepada raja? Dan yang terakhir, kira-kira hal apa yang adik-adik pelajari dari sharing hari ini? Jangan lupa dikerjakan, lalu dikirim ke Google Classroom ya adik-adik. Sampai berjumpa di minggu depan. Bye-bye. Hai adik-adik Little Disciples, berjumpa lagi dengan kakak. Nah adik-adik semuanya,
Hari ini kita akan mulai hafalan kita, yaitu Roma 6 ayat 14. Bunyinya yaitu, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, adik-adik semuanya, setelah adik-adik semuanya menghafalkan hafalan di minggu ini, jangan lupa untuk adik-adik rekam dan kumpulkan semuanya sampai ketemu di ayat hafalan minggu depan. Bye-bye! Hai adik-adik Disciples, bertemu kembali nih bersama Kak Kerin. Sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ingin membagikan beberapa pengumuman untuk adik-adik. Akan tetapi sebelum itu, kakak ingin mengingatkan kembali, adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama dan disertakan dengan domisili adik-adik berada. Nah adik-adik, kita langsung aja ya ke pengumumannya. Yang pertama, pada hari Rabu kita akan ada doa revival nih adik-adik, jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Yang kedua, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, pastinya adik-adik merasa sangat terberkati dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Nah adik-adik, untuk pengumpulan activity-nya, adik-adik bisa ya mengumpulkan melalui Google Classroom. Untuk adik-adik yang belum bergabung ke dalam Google Classroom, berikut akan kakak terangkan kode untuk adik-adik bisa bergabung ke dalam Google Classroom ya. Nah adik-adik, sekian pengumuman dari Kak Kerin. Sampai jumpa di minggu depan. God bless you and happy Sunday!